Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja langsung jadi. Buat teman-teman pencinta kue lapis, wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6 gelas belimbing atau 1600 ml santan untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Ini gelas yang pertama. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, gelas keenam santan penuh, dan untuk yang 2/3 gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu kita masak atau kita rebus terlebih dahulu. Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja, kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita masak hingga santannya mendidih. Untuk santannya teman-teman, saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya ini wajib ya teman-teman, kita masak terlebih dahulu hingga mendidih, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Langkah selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung beras penuh. Dan untuk gelas ketiga tepung berasnya juga penuh ya. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioka atau tepung sagu untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung tapioka batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya sudah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua adonan sudah tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 4 adonan. Untuk adonan pertama 550 ml kita masukkan warna hijau muda. Kemudian kita tambahkan 3 tetes pasta coklat. Di adonan kedua 550 ml kita masukkan warna kuning. Di adonan ketiga 550 ml kita masukkan pink. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau, kuning, pink tercampur rata. Kelihatan teman-teman, kalau kita tambahkan sedikit pasta coklat di adonan hijau, hasil adonan hijaunya cantik, nggak terlalu ngejreng. Nah, di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera ya. Oke, adonan yang berwarna udah tercampur rata. Lanjut di adonan keempat 300 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan 1/4 sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah, nggak apa-apa nggak dimasukkan. Tujuan saya campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, semua adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Jangan lupa bagian pinggirnya kita oles rata biar nanti setelah kue lapisnya mateng mudah dikeluarkan.
Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis pink sebanyak 5 kali untuk per lapisnya 110 ml. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit atau pastikan lapisnya set atau mengeras ya. Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung spatula seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis kedua pink. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis adonan biar nggak ambiar ya, jadi nanti hasilnya cantik. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pinknya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pink yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja. Setelah ini masih ada sisa 2 kali lagi. Kita kukus lapis pinknya hingga selesai. Setelah lapis pink untuk bagian bawahnya selesai kita kukus semua. Sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya 150 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus atau pastikan lapis putihnya ini udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih ke lapis kuning. Kita kukus sebanyak 5 kali, untuk per lapisnya 110 ml. Lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis kuningnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis kuning yang kedua. Untuk videonya saya contohkan 2 aja. Setelah ini masih ada sisa 3 kali kukus lagi. Kita lakukan hingga selesai ya. Setelah lapis kuning selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya 150 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih ke lapis hijau. Kita kukus sebanyak 5 kali, untuk per lapisnya 110 ml. Kemudian lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis hijaunya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua. Untuk videonya saya contohkan beberapa aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita lakukan terus menerus hingga selesai. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis hijau yang terakhir atau yang kelima. Untuk per lapisnya sama 110 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kue lapisnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan. Lalu kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Di tahap ini, kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng, nggak akan lengket sama sekali. Sekarang kita angkat loyangnya, hati-hati dan pelan-pelan biar hasilnya mulus. Dan untuk hasilnya setelah kita keluarkan dari loyang, seperti ini kelihatan teman-teman. Hasilnya cantik ya. Sekarang langsung aja kue lapisnya kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Setelah itu kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kuenya bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya. Nah, gimana, mudah kan bikin kue lapis yang ini? Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Per lapisnya cantik banget, mulus, perpaduan warnanya cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk tekstur kue lapis yang ini lembut dan kenyal, langsung aja saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, legit, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.